Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Kali ini kita akan membahas cara beli mobil cash tanpa kredit. Ya, sebelumnya kita semua pasti pengen beli mobil baru. Pasti semuanya pengen mobil baru. Tapi nggak semuanya ada duit cukup untuk beli mobil baru. Ya, di sini kita akan bahas berbagilah sedikit solusi, tips dan teori beli mobil cash. Buat teman-teman yang punya pengalaman beli mobil, bisa sharing di bawah ini. Yang belum punya mobil, bisa nanti saya bantu nyariinnya. Oke, pertama kita bahas secara finansial ya. Kita kesampingkan yang berpendapat mungkin beli mobil kredit itu riba, kita kesampingkan dulu. Kita bahas sisi lainnya, tapi ini positif. Beli cash versus beli kredit itu pasti lebih menguntungkan secara finansial beli secara cash. Kenapa? Karena pertama, nggak perlu bayar admin, nggak perlu bayar bunga, nggak perlu bayar denda dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita ke konsep pengeluaran. Nah, di sini ada uang yang sifatnya emang benar-benar keluar habis ya, duit kita habis keluar ya. Ada yang duit itu berubah wujud sementara. Kita ambil contoh nih, Calya G-Matic ya, harganya 187,2 juta. Biar mudah kita bulatin ke bawah jadi 187 juta. Ya, anggaplah kita beli mobil tadi ya, beli Calya G-Matic tadi. Anggap kita pakai 5 tahun. Kita jual mobilnya, laku 130 juta. Berarti kita keluar duit sekitar 57 juta selama 5 tahun. Itu di luar bensin, tol, pajak dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau kita bagi 5 ya sekitar 11,5 jutaan lah ya per tahunnya. Ya, kalau kita beli mobil secara cash. Nah, kalau secara kredit, kemarin saya cek di sebuah website simulasi kredit mobil. Itu untuk cicilan kita ambil 5 tahun 3,7 juta dikali 60, berarti ya totalnya 222 juta. Itu cicilannya saja. Terus DP-nya berapa bang? DP-nya 64 juta. Total DP sih tepatnya. Ya, iseng aja rincinya, karena rincian pastinya hanya mungkin kalau kita ngajuin kreditnya baru kita tahu rincian pastinya. Ini saya coba iseng mencari rinciannya karena ada keterangannya. DP-nya berapa bang? DP-nya total DP 64 juta. Tapi di sana kan tertulis DP 20%, asuransi all risk, jaminan fidusia dan admin. Ya, karena tidak ada keterangan asuransi all risknya berapa dan sebagainya, saya coba iseng rinci ya. Itu DP 20% standar 38 juta, itu standar OJK minimal 20%. Lalu asuransi all risk saya iseng cari untuk Calya G-Matic itu 3,95 juta. Ada asuransi all risk yang lebih mahal, tapi saya coba yang segitu. Jadi total per tahun ya, jadi total 23,5 juta rupiah. Terus fidusia maksimal 2,5%, tapi ya karena sisa 2,5 juta, jadi saya gabungin fidusia dan admin 2,5 juta. Jadi untuk DP plus cicilan 286 juta rupiah.
Berarti kita keluar duit selama 5 tahun totalnya 156 juta rupiah atau 31,5 juta rupiah. Disclaimer ya, kebijakan masing-masing finance soal asuransi, soal total DP itu beda-beda. Entah itu asuransinya full all risk atau kombinasi atau total loss only. Terus untuk asuransi juga masing-masing finance itu juga beda-beda. Ada yang dibebankan ke cicilan, ada yang dibebankan ke DP seperti yang tadi. Untuk cicilan ya mungkin bisa saja Kalia itu DP sekitar 40 juta 45 juta paling mahal, DP 20%, tapi cicilan per bulan bisa mungkin 4 juta lebih, 4 juta 100 atau berapa, bisa jadi loh ya. So di luar konteks riba, ini bisa lebih hemat secara finansial. Terus bang, gimana caranya beli mobil baru secara cash? Emang ada bang yang ngasih duit segitu cuma-cuma? Enggak kan? Atau emang kita semua dapat warisan? Enggak juga kan? Nah, kita anggap punya DP duit 64 juta DP. Terus kita kemampuan cicilan 3,7 juta per bulan. DP-nya itu duit sekarang, cicilan itu rencana kita nabung. Anggaplah cicilan itu rencana kita nabung per bulannya segitu. Target kita 187 juta. Berarti kita bisa beli sekitar 3 bulan atau 2 tahun 9 bulan. Jadi kita bisa hemat sekitar, ya kita bisa hemat 2 tahun 3 bulan kali 3,7 juta. Berarti ya hemat sekitar 100 jutaan kalau saya hitung tadi. Tapi balik lagi, kadang realita tidak seindah ekspektasi. Sedih sih rasanya. Ya gitu sih. Nah, kita ke part selanjutnya ya. Itu untuk membagi kita itu karakteristiknya itu siapa. Yang pertama, yang nomor 1 itu mobil pertama. Jadi kita sebelumnya nggak punya mobil, mau beli mobil. Nah, ada beberapa teman yang mungkin bang pengen punya mobil nih biar bisa ajak keluarga jalan-jalan. Sebenarnya solusinya simple kayak gini. Untuk mobil pertama gitu kita bisa sewa, kita bisa panggil taksi, atau kita bisa naik motor kalau sendiri atau berdua, atau naik kendaraan umum lainnya bisa. Lagian kan tadi ya, kalau cuma buat ngajak jalan-jalan kan nggak tiap hari, paling jalan-jalan ke mall itu kan paling juga seminggu sekali kita bisa naik taksi online. Taksi berapa sih mahalnya? Atau kalau kita jalan-jalan keluar kota kan nggak tiap bulan, mungkin setahun sekali, 6 bulan sekali lah paling cepet. 6 bulan sekali kan kita bisa lah sewa Avanza sekitar 400.000 sehari lah, anggap 400.000. Kita nggak perlu mikir bensin, mikir servis, mikir ganti onderdil, mikir pajak, nggak perlu.
300.000 seharian bisa 300.000 400.000 lah. Kita cuma mungkin kadang ngasih tips supir atau upah supir sama mikir bensin doang, itu pun juga nggak mahal-mahal amat lah. Terus tipe yang kedua itu pengen upgrade, misalnya mobil kita misalnya Kijang Super, udah tua nih, atau pengen mobil kita Matic, atau mungkin aduh mobil gua udah tua banget, malu dong buat nongkrong. Dan gaya pun juga nggak masalah asal punya duit. Oke, kita kembali ke mobil pertama. Misal nih kita udah butuh banget sama mobil, misalnya contoh ngantar orang tua, karena orang tua mungkin udah sakit-sakitan atau yang lain sebagainya, ngantar orang tua kontrol ke dokter, ke rumah sakit. Atau mau punya anak nih, anak udah 3, repot juga bawa motor. Nah, solusi simpelnya mungkin kita turunin lagi ya DP-nya jadi 38, gak masalah. Atau kita pakai DP, contoh DP tinggi juga gak apa-apa. Solusi simpelnya misalnya kita punya duit 40 juta, ya udah kita beli mobil yang seharga itu. Terus pasti teman-teman pada nanya kan, Bang, entar mobilnya nyusahin, sering masuk bengkel, mahal perawatannya. Enggak juga sih ya. 5 tahun lalu ya, orang tua saya beli Espas, mobil satu-satunya juga di keluarga saya, 30 juta. Kondisinya masih bagus, relatif bagus, terus nggak pernah ada masalah serius tuh, nggak pernah. Paling ya cuma bersihin radiator gitu, ya wajar lah. Bersihin radiator ke bengkel jarang lah ya, kalau nggak habis banjir bandang enggak sih. Nggak ada masalah serius lah untuk mobilnya itu. Paling ke bengkel paling cuma ganti oli, ganti busi, bersihin karbu sama platina itu doang sih seringnya. Nggak sering sih, tapi ya jarang banget lah intinya buat ngebengkelin itu mobil. Dan biayanya juga nggak mahal-mahal amat. Yang penting adalah perawatan mobilnya, atau ya kita sering-sering lah ngecek mobilnya, karena mobil baru pun nggak jamin kita aman. Karena ada banyak kasus mobil keluaran 2000, ada berapa kasus lah, 2017, 2019 itu udah mesinnya udah jebol, turun mesin, karena ya makanya kabulkan, lupa isi oli dan lain sebagainya. Yang penting kalau mobil tua pun asalkan perawatannya terjamin aman. Terus Bang, mobilnya udah ketuaan nih, ya udah kita tabung deh dengan budget nyicilnya tadi. Misalnya cicilan kita jadi 4,3, karena kita turunin DP-nya jadi 4,3 per bulan. Kita naikin budget beli mobil jadi 65 juta. Ya perlu waktu sekitar 6 bulan lah ya. Harusnya bisa dong kita mampu nyicil. Kita misalnya rencananya mampu nyicil mobil cicilan per bulan 4,3 juta. Masa kita nabung nggak bisa 4,3 gitu sih. Ya
65 juta kita dapatlah mobil yang relatif muda, misalnya Karimun. Terus kita maksa dia dapat, kita paksa atau Datsun gitu, atau ya yang lainnya lah, bisa cek lah di FJB setempat gitu. Terus setelah kita punya mobil tadi ya, mobil bekas, kalau kita masih punya niatan untuk pengen mobil baru, kita lanjut lah nabungnya sampai ketemu target mobil kita. Nah, buat kita yang pengen upgrade, biasanya kalau beli mobil misalnya di bawah 80 juta gitulah, kita beli mobilnya, jarang sih ya yang depresiasinya ngena gitu, jarang sih. Paling pemakan 5 tahun gitu, 1 juta per tahun, 2 juta per tahun, enggak sebanyak kita beli mobil baru, mobil yang di atas 100 jutaan. Nah, jika kita pengen punya mobil baru, kita bisa mungkin lebih singkat lagi ya, mungkin kita punya mobil harganya 80 juta gitu, itu lebih singkat lagi nabungnya. Balik lagi lah ya, untuk di mobil yang kita punya tadi, misalnya mobil kita tuh mobil udah minta jajan, tapi kalau buat DP mobil kok cicilannya berat, ya udah kita rencana cicilan tadi kita 3 bulan pertama, 3 bulan 4 bulan pertama kita alokasikan buat benerin mobil. Biasanya orang habis benerin mobil itu kadang sayang banget sih untuk itu sih, untuk ngejual gitu biasanya jarang. Dan ya udah sih, nggak masalah kalau mundur 3-4 bulan gitu, nggak masalah. Atau misalnya case lain, pengen ganti mobil karena pengen matic atau pengen muat banyak, ya udah mobil kita jual, terus kita beli mobil yang harganya nggak beda jauh sesuai kriteria kita. Misalnya pengen ganti matic, ya udah tukerin ke mobil matic. Pengen yang muat banyak, tukerin ke yang muat banyak gitu. Terus masalah ya ketika kita udah nabung gitu di tengah jalan gitu ya, bang misal di tengah jalan ada keperluan gimana, ya udah dipakai tabungannya, terus nggak jadi beli mobil dong bang, ya nggak masalah. Justru itu hal yang bagus. Andai kan nih kita beli mobil kredit dan tiba-tiba ada kebutuhan mendadak setelah kredit berjalan setahun, mau dipulangin ke leasing, paling cuma balik DP doang. Kalau amin-amin tarik DC debt collector, ya mobil kita udah hilang, nama kita di blacklist. Itu sih. Yang kedua masalahnya yaitu gengsi. Kadang kita beli mobil atau sesuatu, kadang dalam hati kita batin, ya kali beli mobil bekas, ya beli baru dong. Atau ya kali beli mobil 30 jutaan, mending beli PCX. Atau beli mobil ya yang ratusan juta dong, jangan yang 50-an juta, yang 30-an juta, ya jelek tua nusain. Ini masalahnya. Atau malu tangga, beli mobil kok ginian dan lain-lain lah, ya ngapain lah dipusingin. Tangga atau teman-teman kita juga nggak bantu nyicil. Gitu sih. Itu tadi sedikit sharing aja, segala keputusan balik ke pribadi masing-masing. Saya tidak melarang kalian untuk kredit mobil, dan saya juga tidak merekomendasikannya, tapi saya lebih menyarankan untuk beli mobil sesuai tabungan kalian,
belilah mobil yang jangan terlalu banyak mau. Bisa mobil harus 100 jutaan, kalau kita mampunya mobil 50 jutaan ya udah beli mobil 50 jutaan saja. Nggak apa-apa beli mobil bekas, yang penting mobilnya bagus. Nggak apa-apa, yang penting mobilnya sesuai kebutuhan kita. Itu aja sih, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Keputusan di kalangan Anda, itu pun saya. Bisa saja saya besok ngajuin kredit mobil, kita nggak tahu. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.